Ini bersama kami Sersan Daeng, Serasasana bersama Daeng. Kali ini Sersan Daeng berada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan kami ditemani langsung oleh ketuanya nih, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Pak Amran Muslimin SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita nih caknya aku panggil Bung Bay nih. Ya, Kayaknya pas. lebih pas ya kita panggil Bung. Bung, ini kita banyak mendengar kabar, mendengar daripada informasi yang hilir mudik di media sosial sekarang ini. Begitu banyak terutama adik-adik kita mahasiswa yang melakukan upaya pergerakan menolak adanya penundaan pemilu dan ada lagi yang paling jarang itu adalah mengharapkan ada presiden 3 periode. Nah, mungkin untuk menjawab daripada dinamika demokrasi di Indonesia ini ke depan, saya yakin Bung bisa menjelaskan untuk sanak dulu kita di Sumatera Selatan. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik, jadi bicara soal penundaan pemilu ya, yang beberapa bulan terakhir menjadi bahasan hangat lah ya di beberapa kalangan. Tentu KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Jadi Bung, kita ini 2024 ini kan ada kegiatan demokrasi yang besar. Dua kegiatan besar di tahun 2024 di tahun yang sama. Pertama, di bulan Februari kita akan melakukan pemilu presiden dan wakil presiden sekaligus pemilu pemilihan umum untuk legislatif ya, DPR, DPD sampai DPRD kabupaten kota. Kemudian November kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera Selatan ini ada 17 bupati wali kota ditambah 1 gubernur yang akan dilakukan pemilihan langsung. Nah, ini tentu menjadi masyarakat sebenarnya sudah sangat antusias melihat itu dan wajar saja kalau seandainya muncul adanya gerakan penolakan dari baik itu dari beberapa kalangan akademisi ya, pengamat maupun dari sekarang ini di akhir-akhir ini ada adik-adik mahasiswa yang melakukan pergerakan. Nah, dari sisi KPU tentu melihat sekarang ya saja bahwa undang-undang yang mengatur tentang pemilu, Undang-Undang 7 2017 maupun undang-undang yang mengatur tentang pilkada, Undang-Undang 10 2016 itu tidak ada revisi sampai hari ini. Tidak ada revisi. Artinya KPU tetap meyakini dan tetap fokus untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu pilpres di tahun 2024 dan pilkada di 2024. Kalau ditanya tidak ada penundaan pemilu maupun pilkada, maka KPU provinsi menjawabnya sampai dengan hari ini tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan. Baik, artinya mangcek becek itu baru wacana. Arti kalau baru wacana itu baru ngomong-ngomong baik ya. Tapi kalau berbicara masalah aturan, hukum, undang-undang ya kan, itu sampai sekarang benar kata Bung Amran tadi, belum ada revisi. Jadi tenang baik, enggak usah gundah, enggak usah bingung ya kan. Adik-adik mahasiswa juga kesian ya. Bulan puasa ya berebut-rebut untuk menyuarakan aspirasi, tapi yakinlah di KPU Provinsi Sumatera Selatan ini bocorannya sangat luar biasa. Artinya sampai sejauh ini belum ada verifikasi terkait undang-undang pelaksanaan pemilu di Indonesia ya. Baik, Bung Amran, kalau kita berbicara masalah undang-undang ya kan? Nah, mungkin adakah kemungkinan dengan kekuatan politik di atas sana itu bisa merubah dari wacana menjadi suatu unsur kenyataan? Mungkin bisa diceritakan juga. Ya, dari sisi sistem pemerintahan kita dimungkinkan itu. Dimungkinkan itu ya. Jadi untuk menunda pemilu itu syaratnya adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Itu legislatif ya yang melakukan amandemen itu ya. Kemudian tentu akan berakibat pada revisi undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan pilkada. Nah, sangat dimungkinkan itu terjadi karena memang sidang istimewa kan hanya dilakukan oleh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dan itu kalaupun memang ternyata ada kesepakatan ya di antara partai politik untuk menunda, ya itu bisa terjadi.
Baik, Bung. Mungkin kan ada dasarnya ketika legislatif melakukan upaya-upaya untuk melakukan revisi dengan melakukan amandemen. Nah, amandemen ini kan berlaku ada apa dia berlaku surut atau memang berlaku setelah diundang-undangkan biasanya ada setahun, 2 tahun, 3 tahun atau seperti apa? Itu apa namanya? Kalau sampai ke situ tentu pakar hukum Tata negara ya tata harus negara yang menyampaikan. menjawabnya itu. Tapi kalau kita melihat dari apa namanya pengalaman revisi bukan revisi amandemen Undang-Undang 45 yang kita lakukan di era reformasi, saya kira tidak ketika itu sudah disahkan ya dia langsung berlaku. Ya. Dia langsung berlaku. Nah, cuman yang perlu juga menjadi catatan, saya melihat sampai hari ini perkembangannya partai politik kan tidak satu suara ya. Ya. Sudah banyak partai politik yang menolak tentang apa namanya perubahan-perubahan atau penundaan-penundaan pemilu itu diwacanakan itu. Kemudian yang terpenting dari itu, alasan untuk menunda pemilu itu harus jelas. Harus jelas. Ya kan? Oke. Kita sudah berapa kali melakukan misalnya peristiwa alam misalnya bencana alam ya mau tidak mau tahapan ditunda bisa. Bisa ditunda. Ya. Contoh yang paling dekat kemarin adalah kita menunda pilkada 2020 karena pandemi. Kan jelas alasannya jelas. Post major artinya ya. Artinya memang sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya itu yang itu. Nah, oke. Bung, mungkin adik-adik mahasiswa juga mancek-bicek di Sumatera Selatan atau seluruh Indonesia yakinlah bahwasanya wacana-wacana itu memang bisa terjadi, tapi satu titik kulminasinya itu adalah ada argumen yang jelas. Iya. Ketika akan dilakukan upaya melakukan amandemen atau penundaan pemilu, itu harus memiliki daripada argumen yang jelas. Paling tidak seperti kemarin katanya, Iya. pandemi di 2020 ada penundaan ya di Pilkada Sumatera Selatan waktu itu ya. Iya. Dan alhamdulillah katanya dengar juga waktu itu justru meningkat. Nah, ini yang bisa menjadi ini ya. Ketika pandemi malah partisipasi meningkat. Mungkin bisa diceritakan dulu ini. Jadi untuk kilas balik lah ya pilkada 2020 kita sempat mengalami penundaan sekitar 3 bulan ya. 3 bulan. Karena kita memang ketika tahapan itu dilaksanakan kita masuk ke tahapan di mana kita sedang dilanda pandemi baru ya. Virus baru yang memang kita tidak mengenal. Jadi wajar kalau seandainya dilakukan penundaan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu sesungguhnya memang setiap peristiwa itu pasti ada pembelajaran. Plus minus ya, ada pembelajaran. Sehingga memang banyak pola yang dirubah. Contoh kampanye. Dengan adanya pandemi tidak ada lagi yang kumpul-kumpul massa yang besar. Ada kampanye akbar itu tidak ditiadakan. Semua peserta pemilu, pasangan kepala daerah, wakil kepala daerah fokus pada kampanye di media sosial. Dan sehingga memang dengan bertambahnya kemajuan di bidang IT memang ternyata kampanye memang harus dirubah. Dan hasilnya adalah partisipasi pemilih meningkat. Jadi sasaran teman-teman ketika salah satu faktornya adalah bagaimana strategi kampanye yang tepat yang dilakukan oleh oleh pasangan calon sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih di pilkada Sumatera Selatan itu paling tinggi. Dalam sejarah pilkada ini paling tinggi walaupun di tengah pandemi. Sampai berapa persen? 80%? Ada yang 82% kan. 82% ya. Rata-rata. Luar biasa ya. Artinya itu menjadi suatu prestasi. Di atas target nasional ya 76%. Nah, Mang Becek luar biasa nih. Prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh KPU Sumatera Selatan yang tadinya itu tidak mencapai 82%, sekarang di zamannya Bung Amran itu luar biasa. Ya, kita apresiasi. Mudah-mudahan untuk 2024 ya kalau yang terjadi itu lebih meningkat lagi menjadi 90% ya. Target kita seperti itu. Targetnya 90%. Harus meningkat. Bung Amran, terkait tadi dengan penundaan pemilu ada lagi isu katanya kalau memang terjadi pemilu itu tidak ditunda maka akan dilakukan upaya pelaksanaan presiden itu bisa 3 periode. Nah, apakah itu juga sama dengan akan dilakukan amandemen atau seperti apa dengan kondisi yang sekarang terjadi wacana-wacana yang sudah muncul di tingkat nasional? Ya, jadi pemilu itu syaratnya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Maka ketika akan menunda pemilu harus mengamandemen undang-undang. Begitu juga
periodisasi presiden ini hanya boleh dipilih 2 periode, 2 dua kali. periode. Jadi 5 tahun jabatan pertama dan dapat dipilih 1 kali lagi periode. 1 periode ya. Jadi memang sejak periodisasinya Pak SBY ya kita sudah memberlakukan periodisasi itu 2 periode. Nah, kalaupun itu diwacanakan 3 periode boleh, maka kembali lagi dia harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 termasuk merevisi seluruh undang-undang yang mengatur tentang pemilu ya. Karena di undang-undang juga ada syaratnya itu. Syarat syarat presiden dan wakil presiden kan diatur di sana. Diatur di sana. Nah, termasuk yang tadi sudah diwacanakan juga ada parliamentary threshold katanya. Ketika suatu partai politik yang akan mengusung daripada presiden itu harus cukup dulu parliamentary threshold, tapi ada partai non parlemen katanya itu akan mengusung nol daripada parliamentary threshold itu tadi. Nah, sampai sejauh ini regulasi yang ada di KPU itu seperti apa dengan tanggapan daripada partai non parlementer ini? Jadi syarat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden itu 20% dari kursi 20% dari kursi DPR ya, DPR RI ya. Iya, jadi syarat itu masih berlaku. Oh, sampai sekarang masih belum ada. Jadi kalaupun ada upaya hukum ya, judicial review misalnya dari partai-partai yang non parlemen yang menghendaki syarat dukungan itu 0%. Itu silakan saja. Tapi kalau sampai dengan hari ini KPU tetap mempedomini undang-undang, syaratnya adalah 20% dari jumlah kursi DPR. Nah, Bung, itu kita secara nasional sudah kita bicarakan, sekarang kita lebarnya kembali kepada regional, level daripada Provinsi Sumatera Selatan. Di tahun 2022 ini sampai 2024 untuk menyongsong daripada pemilu serentak ini, apa agenda yang sudah diatur, yang sudah disiapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk persiapan di pemilu 2024 ini? Oke, jadi pertama informasi juga untuk masyarakat Sumsel ya, bahwa memang pemilu ini sudah disepakati sesungguhnya tanggalnya oleh pemerintah, bahkan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian DPR diwakili oleh Komisi 2, kemudian KPU, Bawaslu dan DKPP. Itu menyepakati tanggal 14 Februari 2024 itu hari H pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden dan pemilu legislatif. Nah, di dalam undang-undang itu tahapan awal pelaksanaan pemilu tersebut dimulai 20 bulan sebelum hari H. Artinya 14 Februari kita tarik mundur 20 bulan itu diperkirakan ketemunya di bulan Juni 2022 ini. Bulan Juni ini ya. Karena memang tahapan pemilu presiden dan pemilu legislatif itu panjang. Karena makanya di 2022 ini kita masih menunggu SK penetapan tahapan itu penetapan tahapan oleh KPU Republik Indonesia, karena memang ada pergantian KPU Republik Indonesia pusat. Tanggal 11 April nanti pelantikan, mungkin setelah adanya kepemimpinan baru akan dikeluarkan penetapan SK tahapan. Tahapan itu mengisi tentang pengaturan tahapan mulai dari tahapan pertama sampai dengan tahapan penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan penetapan calon anggota DPR sampai DPRD kabupaten terpilih. Jadi tahapan itu untuk 2022 kalau dilihat dari rencana tahapan itu kita sudah melakukan kegiatan. Sudah ya, tadi ada tahun ini pendaftaran sudah partai politik, ya kan? Di Sumatera Selatan akan dilakukan verifikasi partai politik. Kemudian lagi akan dilakukan pemutakhiran data pemilih. Dan di akhir tahun 2022 ini kita sudah membentuk membuka seleksi panitia ad hoc ya, untuk panitia kecamatan, PPK dan panitia di desa kelurahan, PPS ya. Nah, Bung Amran, kalau kita lihat tadi sudah ada penjabaran bahwasanya nanti tinggal menunggu SK penetapan saja dari KPU pusat ya, karena posisi sekarang regulasinya sekarang komisionernya sedang berganti ya, tinggal menunggu daripada pelantikan. Nah, kita mendapat informasi banyak juga ternyata yang mendaftar menjadi partai politik, peserta partai politik ya, yang sudah masuk di Departemen Hukum dan HAM. Ada 70 di situ. Nah,
dari 70 partai ini tadi, apa yang akan dilakukan verifikasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan terutama terhadap partai-partai yang mungkin sudah terdaftar di Kemenkumham ini? Ya, jadi karena pemilu kita ini sifatnya nasional, ya. Jadi semua pendaftaran partai politik peserta pemilu itu dilakukan di KPU RI. Oh, KPU RI. Tapi syarat untuk menjadi peserta pemilu itu kan memang banyak. Salah satunya dia punya pengurus di setiap kabupaten, di setiap provinsi, dan di kecamatan dia juga harus ya punya angka minimal dia punya pengurus di kecamatan dan kabupaten, dan melibatkan 30% perempuan di kepengurusan. Kemudian ditambah lagi dia harus memiliki anggota partai politik yang dibuktikan dengan keberadaan atau adanya kartu tanda anggota partai politik. Nah, itu 1/1000 atau 1000 per kabupaten. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh KPU daerah. Jadi KPU provinsi tugasnya nanti setelah dinyatakan lengkap oleh KPU RI, syarat administrasinya akan dilakukan verifikasi faktual oleh KPU provinsi dan kabupaten. KPU provinsi akan memverifikasi keberadaan pengurus, keberadaan sekretariat kantor kantor partai politik tingkat provinsi. Nanti diturunkan lagi KPU kabupaten melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten dan melihat keberadaan pengurus di tingkat kecamatan sampai dengan verifikasi faktual anggota partai politik itu. Nah, jadi karena begitu banyak syaratnya ini dan harus dipenuhi ya. Peserta pemilu iya, ya. Makanya sekarang dengan ketatnya aturan tersebut yang di syarat yang ditetapkan itu mengakibatkan kita bisa paling tidak meminimalisir jumlah parpol peserta pemilu ya. Jumlah parpol peserta. Ya. Nah, Bung, kalau kita sudah berbicara peserta parpol di dalam sebuah demokrasi itu katanya ada 3 nih komponen. Ya. Ada penyelenggara, ada peserta ya, ada peserta pemilih, ada pemilih di situ ya. Nah, ya, betul. kita udah berbicara nih 2 tadi. Nah, sekarang kita berbicara nih pemilihnya itu kalau di Sumatera Selatan ini sudah masuk berapa suara kira-kira? Untuk di 2019 ya terakhir ya, saat pilkada. Jadi kita terakhir kemarin menetapkan DPT 5 daftar juta pemilih tetap ya? 5.800.000-an. 5.800.000-an ya, dan sungguh luar biasa ya, 5.800.000, 82% waktu itu ya, yang sudah terdaftar. Total penduduk, total pemilih ya. Total pemilih. Total pemilih itu 5.800.000-an. Nah, Bung, kan 2024 kan masih 2 tahun lagi ya. Artinya kita hitung 2 tahun lagi. Ya. Namun kan ada beberapa kepala daerah, bupati, wali kota yang memang habis masa jabatannya, termasuk juga gubernur kita ya, di 2023 itu dia akan berakhir. Gitu. Nah, ini akan diisi oleh siapa dan bagaimana bisa untuk menjelaskan kepada masyarakat ini kalau ini diisi sebenarnya bukan dari KPU ya, tapi dari pemerintah. Ya, mungkin bisa diceritakan itu. Jadi untuk memang di Sumatera Selatan karena menghadapi pilkada di 2024 ini akan banyak kekosongan ya. Jadi contoh saja di tahun ini saja, di tahun 2022 ini itu Bupati Muba itu terhitung AMC-nya berakhir. Tahun 2022. Jadi di Sumatera Selatan ada 1 penunjukan PLT. Nah, khusus untuk kepala daerah tingkat kabupaten kota itu ditunjuk oleh gubernur. Di tahun 2023 itu ada berapa ya? Ada 8 ya. Ada 9. Ya, betul 9. 9 kabupaten kota yang akan berakhir di tahun 2023. Dan semuanya akan ditunjuk PLT oleh gubernur. Oleh gubernur ya. Dengan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang tentunya. Misalnya PLT itu harus dari PNS, ya kan, dari eselon 2 di tingkat provinsi yang akan ditunjuk. Nah, terakhir gubernur. Gubernur juga berakhir AMC-nya di tahun 2023 kalau tidak salah bulan 9 itu akan ditunjuk juga. PLT oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi 34 provinsi itu akan kurang lebih ya beberapa
provinsi itu akan ditunjuk PLT oleh Menteri Dalam Negeri, dan banyak ratusan kepala daerah kabupaten kota yang akan ditunjuk se-Indonesia ini. Oke. Nah, kalau kita berbicara masalah demokrasi itu pasti tidak terlepas daripada anggaran, ya kan. Nah, anggaran yang notabene cukup lumayan besar juga. Nah, berapa kira-kira anggaran yang dibutuhkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menyongsong kesuksesan daripada demokrasi pemilihan secara langsung secara serentak di 2024 ini? Ya, jadi untuk pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif itu kita sumbernya anggarannya dari APBN, ya, Menteri Keuangan. Kemudian untuk menghadapi pemilihan gubernur tahun 2024, KPU Provinsi sudah menyusun anggaran. Dan itu tahun ini akan diajukan ke gubernur. Selanjutnya akan dibahas di Manggar, ya, DPR Provinsi. Kurang lebih 300 miliar kita ajukan untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur se-Sumatera Selatan, ya, untuk Mang Cek Becek, ya. Jadi pemilihan kepala daerah itu besar nih, 300 miliar. Nah, jadi kalau tidak melok sayang nian itu. Nah, jadi duit kita 300 miliar ini kaget sia-sia bae kalau suara kita tidak dipakai pada saat terjadi pemilihan, baik itu pemilihan legislatif, ya kan, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Jadi Mang Cek Becek jangan lupa, pokoknya harus ketika ada pelaksanaan pemilu itu harus mencoblos. Jangan disia-siakan, ya. Jadi golput itu tidak kate arti, tidak kate cerita, ya, artinya hilang saja, hilang begitu saja. Nah, jadi Mang Cek Becek sekali lagi, yuk kita berpartisipasi lah. Nah, Bung Amran, ini mungkin yang terakhir, ya, yang mungkin bisa diceritakan. Kalau dulu waktu kita kecil ada yang namanya pemilih itu luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, ya kan? Nah, tema apa yang diusung di 2024 nanti ketika akan melaksanakan pemilu serentak? Tidak berubah. Jadi kita ditambah dengan jurdil saja. Tetap ditambah luber, tapi jurdil, ya. Azas pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan itu harus dipegang oleh ketiga komponen tadi, ya, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih daripada pemilu itu sendiri, ya. Nah, mungkin terakhir yang kita berharap agar baik itu penyelenggara, peserta, terutama peserta sama pemilih, ya kan, mindsetnya dirubah, ya kan, tidak ada lagi money politik, tidak lagi bermain dengan cara-cara tidak sehat, ya kan, karena mungkin kita jadi juga ada beban, ya kan. Nah, masyarakat juga jangan gampang-gampang kaget nerima duit 50.000, ya kan, masanya 5 tahun, ya, kira-kira susahnya apa, kira-kira, ya. Nah, mungkin bisa disampaikan selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pak Amran Muslimin SY, yang kita yakin beliau ini kapabilitas dan kapasitasnya sudah cukup luar biasa, karena posisi beliau ini hampir 18 tahun berkecimpung di dunia komisi pemilihan umum. Beliau dari ketua anggota juga dari KPU Ogan Ilir, ya kan, dan beliau juga salah satu termasuk dosen juga di universitas di Sumatera Selatan. Mungkin bisa diceritakan, disampaikan untuk Mang Cek Becek kita di. Jadi memang mungkin kalau melihat dari pemilihan maupun pemilu, ya, 2024 ini atau 5 tahun sekali ini sering kita sebut dengan pesta demokrasi. Di mana pesta itu menjadi identik dengan kegembiraan, ya kan? Nah, sesungguhnya yang menjadi salah satu faktor yang mencederai pemilu maupun pemilihan di Indonesia ini di mata luar, ya, di luar negeri orang melihat yang paling dominan itu adalah keberadaan money politik. Jadi money politik ini dimunculkan dari upaya yang kebablasan, yang tidak prosedural yang dilakukan oleh calon legislatif maupun calon kepala daerah, kepala daerah untuk memenangkan pemilihan tersebut. Nah, suasana ini hidup di tengah kondisi masyarakat yang dominan ekonominya lemah. Nah, sehingga praktik money politik ini menjadi subur.
Nah, dampaknya tentu dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali pembangunan-pembangunan yang akhirnya tidak mengarah pada kesejahteraan. Karena pemilu yang banyak diciderai oleh proses-proses yang tidak benar itu akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Dan hasil yang tidak baik itu akan dirasakan oleh masyarakat selama 5 tahun ke depan. Apalagi money politik misalnya 50.000, 100.000, belanja sekali ke warung habis. Tapi kita akan merasakan dampak negatifnya itu 5 tahun. Jalan rusak, ya kan? Tingkat perhatian pemerintah kepada masyarakat, apalagi kesejahteraan masyarakat itu minim. Karena mereka lebih fokus pada bagaimana mengembalikan uang yang begitu banyak ketika mereka merebut kekuasaan tersebut. Jadi penting sekali kepada Cek-Bicek penonton untuk merubah mindset. Jadi jangan berpikiran wong itu galau, mereka aku tidak. Jangan. Mulailah dari diri kita, suatu saat itu akan berkembang dan seluruhnya. Tidak kita, mungkin anak cucu kita. Anak cucu kita. Yang punya peluang untuk itu. Yakin suatu saat pemilu ini akan menjadi arah ke sana ya. Arahnya ke sana. Nah, Mang Cek-Bicek itu tadi ya bincang-bincang kita dengan Bung Amran Muslimin SI. Mudah-mudahan beliau ini wacana-wacana ke depan yang menjadikan pemilu kita ini jurdil, ya kan? Terus jujur tadi ya. Ya, nah, jujur dan adil. Jujur dan adil, dan kita berharap agar tadi kita sudah himbau kepada calon-calon pemilih itu tidak lagi menerima money politik terhadap peserta pemilih ya, peserta pemilu. Nah, yang jadi peserta pemilu juga ya, jangan juga lagi berpikir untuk nyogok masyarakat. Karena masyarakat sekarang ini sudah pinter, sudah jeli. Kaget ngenjuk calon yang kayak ngenjuk duit dimbe, ya dah tidak dicoblos. Jadi gila ujung-ujungnya. Duit boleh minjem, ya dah boleh cita-cita nak jadi, ujung-ujungnya duit dinjuk, tidak jadi gila. Jadi, kalaupun jadi, juga tidak manfaat. Terkadang kita belok-belok korupsi, karena pun duit nak dipinjam, nak dibalik ke. Nah, jadi berpikirlah ya, hidup ini tidak singkat. Hidup ini bisa dipertanggungjawabkan baik dunia di akhirat juga. Nah, jadi Mang Cek-Bicek yang jadi calon peserta pemilu harus juga antisipasi, harus waspada, tidak perlu lagi nak mengenjuk money politik ya. Nah, untuk calon pemilih juga tidak usah lagi nak nerimo money politik. Karena apa? Sengsaranya 5 tahun ya. Oke, itu yang dapat kami cerita-cerita, bincang-bincang kaget lain kali, banyak acara-acaranya lain yang di KPU akan kita sambung lagi ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.